semuanya, perkenalkan nama saya Febe Brusinu Haji. Saya berasal dari kelas 91 SMP Swasta Masehi Brastagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai suatu pertempuran yang pernah terjadi di negara kita. Adakah yang tahu? Nah, pertempuran yang kita maksud adalah pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa adalah suatu peristiwa perlawanan para rakyat Indonesia terhadap para tentara sekutu. Pertempuran ini terjadi di daerah Ambarawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Betel di Semarang. Tepatnya terjadi pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 setelah terjadinya kemerdekaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Kedatangan mereka untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang di daerah Jawa Tengah, dan bahkan kedatangan mereka disambut baik dan sangat hangat oleh Gubernur Jawa Tengah. Adakah di antara kalian yang tahu siapakah gubernur itu? Nah, gubernur itu adalah Mr. Wongsonegoro yang menyepakati dan bahkan menyediakan bahan-bahan makanan dan keperluan lain bagi tugas sekutu. Tentara sekutu tersebut berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan dan bahkan persatuan negara Indonesia. Nah, namun semua itu sangatlah sayang. Mengapa? Karena semua itu adalah bohong. Tanpa sepengetahuan pihak dari negara Indonesia, ternyata tentara sekutu tersebut telah mengikutkan tentara Nica yang sangat menimbulkan amarah besar bagi pihak Indonesia, yang menyebabkan terjadinya suatu insiden yang kemudian meluas menjadi sebuah pertempuran terbuka di Magelang, tepatnya di daerah Ambarawa. Mulai dari kisah tersebut terjadilah suatu legenda peristiwa pertempuran Ambarawa setelah kemerdekaan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa setelah kemerdekaan negara Indonesia, Indonesia masih tetap harus memperjuangkan kemerdekaannya dengan melakukan pertempuran di mana-mana. Berawal dari pihak sekutu yang menduduki dua desa di sekitar daerah Ambarawa, pasukan Indonesia ingin niat sekali untuk menyelamatkan dua desa tersebut menjadi milik Indonesia. Nah, mulai dari situ pertempuran dilakukan di bawah pimpinan Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Bayumas. Nah, namun sangat sayang sekali Letkol Isdiman tersebut gugur dalam pertempuran tersebut. Namun, walaupun beliau gugur, kedua desa tersebut masih terselamatkan. Setelah kematian Gubernur Letkol Isdiman, pertempuran tersebut belumlah berakhir. Mendengar beliau meninggal dunia, Panglima Divisi Bayumas Kolonel Sudirman sangatlah bersedih hati karena ia mendengar bahwa beliau tersebut wafat dalam pertempuran untuk menyelamatkan dua desa di daerah Ambarawa. Ia dengan tegas terjun langsung untuk memimpin pertempuran dan langsung mengadakan suatu rapat komandan TKR dan Laskar. Rapat tersebut terjadi pada tanggal 12 Desember tahun 1945. Pertempuran berlangsung sangatlah sengit dengan mengadakan pengepungan akan kemenangan yang sudah diraih oleh rakyat Indonesia di daerah Ambarawa. Pertempuran tersebut diabadikan dengan membangun sebuah monumen di daerah Ambarawa. Nah, adakah di antara kalian yang tahu apa nama monumen tersebut? Oke, nama monumen tersebut adalah Monumen Palagan di daerah Ambarawa. Nah, itu dibangun untuk mengenang bagaimana perjuangan rakyat Indonesia di daerah Ambarawa untuk mempertahankan daerah Ambarawa tersebut. Nah,
banyak hal positif yang dapat kita cari dan hal negatif dari pertempuran daerah Ambarawa. Pertama yaitu hal positifnya, kita harus tetap memiliki semangat yang tinggi seperti Letnan Istiman dan Panglima Bayumas Kolonel Sudirman yang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk memimpin rakyat Indonesia terus mempertahankan daerah Ambarawa. Nah, para remaja dan para pemuda di daerah Indonesia ini haruslah memiliki semangat yang lebih tinggi, bahkan yang lebih tinggi lagi dari kolonel tersebut, untuk selalu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang dahulu kala selalu diperang, yang selalu dijajah oleh negara asing. Nah, itulah dampak positifnya. Yang kedua yaitu dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu para pemuda Indonesia tidak boleh memiliki sifat politik yang licik seperti tentara sekutu yang melucuti negara Indonesia. Sifat licik itu tidak perlu dikembangkan dalam pribadi kita karena hanya akan mendatangkan dampak yang negatif, hanya akan mendatangkan musibah dalam hidup kita. Nah, inilah mengenai pertempuran Ambarawa. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana mengenai pertempuran Ambarawa? Oke, nah inilah sekian dari saya, Febo Bresnohazi kelas 91. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.